Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 291. Setelah banyak perubahan dalam ekspresi wajahnya, Lilian Yates tiba-tiba berdiri. Dia kemudian menunjuk Harvey York dan berkata, "Sampah yang tidak berharga, jangan berpikir bahwa insiden ini sudah berakhir sekarang karena kau bisa meminjam $800.000. Biarkan aku memberitahumu. Kau setidaknya harus pergi dan meminjam $800.000 lagi. Tidak, kau perlu mendapatkan $1,6 juta. Selain itu, kau harus menanggung hutang sendirian. Tentu tidak masalah. Tapi kita mungkin perlu menunggu beberapa tahun lagi. Aku baru saja meminjam $1,6 juta dari temanku. Tidak mungkin dia akan meminjamkanku uang terus-meneruskan." Harvey berkata dengan santai. "Kau." Ekspresi wajah Lilian berubah lagi. Saat berikutnya, dia berkata, "Kau adalah menantu yang menumpang di Zimmer, dan kau sudah mendapat pekerjaan sekarang. Kau harus memberiku kartu gaji, dan aku akan mengatur gaji bulananmu. Bu, jika kamu benar-benar membutuhkannya, aku bisa memberimu kartu gajiku." Harvey tersenyum. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Pada saat itu, Cynthia Zimmer, yang sedang bermain dengan ponselnya di samping mereka, tidak tahan melihatnya sekarang. Jika ibunya mengambil kartu gaji kakak iparnya, itu berarti ibunya membutuhkan gajinya. Dalam hal ini, mereka tidak akan bisa menendangnya keluar dari Zimmer untuk saat ini. Di kamar tidur, Cynthia berkata tanpa daya. "Bu, mengapa kamu ingin mengambil kartu gajinya? Berapa banyak yang bisa dia hasilkan setiap bulan? Selain itu, jika kamu mengambil kartu gajinya, bagaimana kamu akan mengeluarkannya dari Zimmers?" Lilian berkata dengan dingin. Teman sekelasnya bisa meminjamkan begitu banyak uang sekaligus. Tentu saja, gajinya tidak akan terlalu rendah. Dengan uang itu, aku bisa membeli beberapa tas Hermes lagi. Untuk mengeluarkannya dari Zimmer, kita harus menunggu sampai kakakmu mempertimbangkannya dengan cermat. Sekarang, dia belum mengambil keputusan. Aku pasti akan mengambil kartu gaji ini bagaimanapun caranya karena aku tidak perlu berusaha keras. Karena itu, Lilian merasa itu cukup masuk akal. Ketika Harvey benar-benar dikeluarkan dari Zimmer, belum terlambat untuk mengembalikan kartu pembayarannya kepadanya. Bagaimanapun, gaji Harvey adalah miliknya sekarang. Tepat ketika Lilian mempertimbangkan apakah dia perlu memberitahu kakek Zimmer tentang tindakan Harvey, selingkuh dalam pernikahan, kakek Zimmer menelepon mereka dan meminta seluruh keluarga mereka untuk pergi menemuinya. Di Zimmer. Kakek Zimmer duduk di sofa, dan ekspresi wajahnya agak jelek. Berdiri di sampingnya, Zack Zimmer meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya. Dia terlihat cukup hormat. Tapi dia mencibir dalam hati ketika dia melihat Mandy Zimmer dan Harvey memasuki tempat itu. Melihat sikap Mandy, dia bisa menebak apa yang diinginkannya. Dia kemungkinan besar ingin menceraikan Harvey. Dia bahkan mungkin ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan suami yang tidak berharga itu dan menemukan dirinya sebagai suami yang dominan dan kuat. Kemudian, dia akan mendapatkan dukungan penuh untuk bangkit sepenuhnya di Zimmer. Sayangnya, denganku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi. Zack tidak bisa berhenti mencibir dalam hati. Tapi tidak ada ekspresi wajah di wajahnya. "Kakek, aku ingin tahu apa yang bisa kami lakukan untukmu karena kamu meminta seseorang untuk menelepon kami secara khusus." Melihat ekspresi wajah jelek yang dimiliki kakek Zimmer saat itu, Lilian tampak khawatir. Tapi dia masih melangkah maju dan berkata. Kakek Zimmer tidak bereaksi terhadap itu. Dia hanya menatap Harvey dan berkata dengan dingin. "Harvey, kau memang cukup mampu. Bagaimana kau bisa memesan kursi VIP di restoran barat yang terletak di lantai atas Nyumhi Grand Hotel? Selain itu, kau bahkan meminta yang lain untuk menyingkirkan Zack. Kau memang cukup mampu sekarang. Izinkan aku bertanya kepadamu.
Apakah kau sengaja ingin mempermalukan kami, Zimmer? Setelah itu, baik Lilian dan Mandy memandang Harvey dengan heran. Mereka adalah orang-orang yang berwawasan luas dan berpengetahuan. Tentu saja, mereka tahu pasti betapa sulitnya jika seseorang ingin memesan kursi VIP di restoran barat di lantai atas Neumhi Grand Hotel. Setidaknya, para Zimmer mungkin tidak bisa melakukan itu. Tapi menantu yang tidak berguna itu berhasil melakukannya. Siapa sebenarnya dia? Kakek Zimmer, aku pikir kamu memiliki semacam kesalahpahaman di sini bukan? Meskipun aku pergi ke area VIP, aku tidak meminta siapapun untuk mengusir Zack dari tempat itu. Dia tidak punya hak untuk pergi ke area VIP. Apa hubungannya denganku? Kata Harvey ringan. Kau. Ekspresi wajah kakek Zimmer menjadi sedikit gelap. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Harvey seharusnya adalah kebenaran. Tapi apa hak sampah tak berharga itu sejak dia bisa melakukan hal seperti itu? Baiklah. Beritahu aku kemudian. Bagaimana kau memesan tempat itu? Apakah kau menggunakan kartu anggota Zimmer kami? Kakek Zimmer terus berkata dengan dingin. Kakek Zimmer, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Jika aku bisa memesan kursi VIP hanya dengan kartu anggota Zimmers itu, apakah orang idiot seperti Zack perlu memesan kursi biasa? Kata Harvey santai. Kau. Ekspresi wajah Zack memburuk. Dia akan melampiaskan amarahnya sekarang mengingat emosinya. Tetapi hari itu, dia memiliki beberapa tujuan lain dalam pikirannya. Anehnya, dia memaksa dirinya untuk menekan itu. Baiklah, beritahu aku, bagaimana kau melakukannya? Kakek Zimmer juga sedikit penasaran. Tentu saja, hanya keluarga kelas atas yang bisa memesan kursi VIP di tempat itu. Bagaimana sampah yang tidak berharga itu melakukan itu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku adalah CEO York Enterprise. Harvey tersenyum dan berkata. Bab 292. Pada awalnya, Zack Zimmer akan tetap tenang. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia memelototi Harvey York dan berkata dengan marah. Persetan. Harvey, betapa tidak tahu malunya kau. Bagaimana kau bisa menjadi CEO York Enterprise? Apakah kau tidak takut mereka akan datang mencarimu secara langsung jika insiden ini menyebar? Semua orang tidak percaya sama sekali. Bagaimana Harvey bisa menjadi CEO York Enterprise mengingat betapa tidak berharganya dia? Sebelumnya, Harvey mengaku sebagai CEO tanpa malu-malu saat Don Sander melamar Mandy Zimmer. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Kebenaran membuktikan bahwa dia hanyalah lelucon yang tidak masuk akal. Sekarang dia menyebutkan itu lagi. Dia sama sekali tidak tahu malu. Berdiri di samping mereka, Mandy tidak tahan melihat itu lagi. Dia maju selangkah dan berkata dengan lembut. Kakek, Harvey mungkin menggunakan kartu anggota bosnya. Apakah dia yang membiarkannya mengendarai Porsche? Kakek Zimmer mengangguk sedikit. Dia percaya penjelasan itu. Mobil mewah seperti Porsche bisa diberikan kepada Harvey untuk membiarkannya mengemudi sesuka hati meskipun dia hanya seorang pengemudi. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bosnya memang kaya. Selain itu, tidak terlalu sulit bagi seseorang untuk mengajukan kartu anggota paling bergengsi dari Neumhi Grand Hotel selama mereka memiliki cukup uang. Tapi menantu Zimmer yang menumpang pergi dan mengambil pekerjaan sebagai sopir untuk orang lain. Itu benar-benar memalukan. Pada saat itu, kakek Zimmer menganggap Harvey cukup menjengkelkan semakin dia memandang Harvey. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menendangnya keluar dari Zimmer secara langsung. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang Zack sebutkan tadi, dia berkata dengan dingin. Lupakan saja. Aku tidak akan memikirkan itu lagi. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kau membawa seorang wanita yang tidak bereputasi buruk ketika kau pergi ke restoran barat itu? Itu temanku. Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. Ella Graves memang telah banyak membantunya. Dia tidak akan membiarkan siapapun memfitnahnya. Kau. Kakek Zimmer marah. Menantu yang menumpang ini pergi keluar untuk memiliki hubungan yang tidak jelas dengan seorang wanita yang tidak bereputasi baik. Beraninya dia mengklaim bahwa dia hanya temannya.
Apakah dia berpikir bahwa kami para Zimmer itu bodoh? Berdiri di samping mereka, jantung Lilian Yates berdetak kencang ketika dia mendengar kakek Zimmer menyebutkan itu. Dia segera menjadi sangat cemas. Dia baru saja mendapatkan kartu gaji Harvey, dan dia bahkan belum mendapatkan uangnya. Jika Harvey dikeluarkan dari Zimmers pada saat itu, maka dia pasti tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Baginya, semua milik Harvey adalah miliknya. Memikirkan itu, Lilian melangkah maju dan menunjuk hidung Harvey saat dia memarahinya. Harvey, cepatlah dan minta maaf kepada kakek Zimmer. Bagaimana kau bisa berbicara dengannya dengan sikap seperti itu? Harvey tidak peduli tentang Lilian. Namun, dia melihat kakek Zimmer dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang dikatakan Zack kepadamu. Tapi aku hanya mengajak teman untuk makan hari itu." Zack mencoba menembaknya, tapi gagal. "Mengapa aku terlibat? Bukankah seharusnya kau membantunya mendapatkan cintanya karena dia menyukai wanita itu?" Kakek Zimmer berkata tanpa basa-basi. Harvey tertawa dingin dan berkata, "Sayangnya, dia adalah wakil presiden rumah sakit Niumhi. Ada banyak orang yang berusaha mendapatkan kasih sayangnya. Siapa Zack itu? Lagi pula, kenapa aku harus membantunya? Baiklah. Kejadian itu sudah menjadi masa lalu sekarang. Aku tidak akan peduli tentang itu. Tapi kau harus ingat satu hal. Kau dilarang melakukan kontak apapun dengan wanita lain mulai sekarang. Apakah kau mengerti?" Kakek Zimmer memelototi Harvey, menginterogasinya tentang kesalahannya. "Zack telah melaporkan kepadaku bahwa kau melakukan hal seperti itu. Logikanya, kami harus menendangmu keluar dari Zimmer. Tapi ini adalah saat yang kritis mengingat kerjasama antara Zimmers dan York Enterprise. Kita harusnya tidak memiliki skandal. Jika reputasi kami hancur karena orang yang tidak berguna sepertimu, dan kami harus membayar kompensasinya, aku pasti akan membunuhmu." Harvey dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana Zack bisa begitu baik? Dia kemungkinan besar takut Mandy akan menggantikan posisinya di Zimmer setelah aku dikeluarkan dari Zimmer karena Mandy tidak akan memiliki beban dengannya lagi. Memikirkan itu, Harvey berkata dengan ringan. "Kakek Zimmer, aku khawatir kamu salah dalam satu hal. Dana investasi yang kamu peroleh tidak akan hilang selama kamu tidak bodoh untuk mengubah manajer proyek pusat komersial lagi atau jika ada yang pergi ke York Enterprise untuk membuat masalah lagi. Sombong sekali. Aku bilang pergi. Kapan kami membutuhkanmu untuk berbicara omong kosong di sini di Zimmers?" Kakek Zimmer berkata dengan marah. Baginya, menantu yang menumpang, Harvey, akan lebih arogan, karena Mandy memperoleh posisi yang jauh lebih berpengaruh dan lebih tinggi di Zimmers. Jika dia terus membiarkan Mandy tetap berkuasa, mungkin Zimmer pada akhirnya akan diperoleh oleh orang luar. Tapi proyek komersial itu erat kaitannya dengan Mandy. Zimmers tidak mampu lagi melakukan tindakan sekarang. Pada saat itu, kakek Zimmer setuju dengan apa yang dikatakan Zack, tidak peduli seberapa marahnya dia. Selama Harvey yang tidak berguna itu ada di sana, dia pasti akan membebani Mandy. Oleh karena itu, menantu yang menumpang itu masih memiliki semacam nilai untuk dimanipulasi oleh mereka. Untuk saat ini, mereka masih tidak bisa mengusirnya dari Zimmer. Harvey mencibir. Dia telah melihat melalui orang-orang dari Zimmer sejak lama. Bagaimana mereka berani menendangnya keluar dari Zimmer sekarang? Demi keuntungan mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Bab 293. Ingat ini. Ini satu-satunya kesempatan, dan itu tidak boleh terulang. Mata kakek Zimmer tampak kusam dan ganas. Jangan berpikir bahwa kau akan memiliki hak untuk bertindak arogan karena Mandy sekarang mengelola keuangan perusahaan, dan dia juga manajer proyek. Jangan pernah berpikir bahwa kau bisa mengandalkannya dan tidak menghormatiku. Jika aku mau, aku bisa merebut semua jabatan dan kekuasaannya. Kau bahkan tidak akan memiliki hak untuk bertindak sombong dan arogan lagi. Camkan itu. Aku harap kamu bisa memenuhi apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan itu, Harvey York pergi. Ancaman kakek Zimmer memang sangat lemah, dan itu sangat konyol.
Identitas Mandy Zimmer sebagai manajer proyek sekarang terkait erat dengan masa depan dan kelangsungan hidup Zimmer. Sebelumnya, kakek Zimmer bahkan bisa menanggung itu bahkan ketika Mandy ingin menjadi manajer keuangan. Sekarang bagaimana dia bisa begitu berani mempertaruhkan masa depan dan nasib Zimmer karena urusan sepele seperti itu? Dia tidak akan melakukannya, dan dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Melihat punggung Harvey, kakek Zimmer menggertakkan giginya dengan sangat marah. Selama 3 tahun itu, Harvey selalu menjadi orang yang tidak pernah membalas atau melakukan serangan balik meskipun dia dimarahi atau dipukuli. Statusnya tidak jauh berbeda dengan anjing. Selain itu, dia bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Tapi karena Mandy mulai menikmati status istimewa di Zimmers, Harvey bertindak dengan cara yang jauh lebih arogan dan sembrono. Kakek Zimmer tahu bahwa Harvey tidak takut apapun karena pendukungnya sekarang. Jika dia memang menggunakan taktik semacam itu untuk menghadapi Harvey, para Zimmer benar-benar akan membawa kemalangan bagi diri mereka sendiri. Tidak mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Lilian, itu menantumu yang baik. Dia bahkan tidak menghormatiku. Kakek Zimmer melirik Lilian Yates yang berdiri di samping dan berkata dengan dingin. Lilian biasanya agak arogan dan sembrono. Tapi dia paling takut pada kakek Zimmer. Pada saat itu, dia bahkan tidak berani berbicara karena dia ketakutan. Kemudian dia berkata, Kakek Zimmer, aku juga ingin Mandy menceraikannya, tetapi keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Sebelumnya, dia masih ingin melihat mereka bercerai. Tetapi karena Harvey setuju untuk memberikan kartu gajinya dan meminjam $800.000 untuk dibelanjakan, persepsinya mulai berubah tanpa sepengetahuannya. Namun, dia sendiri tidak menyadarinya. Ekspresi wajah kakek Zimmer sangat buruk. Di masa lalu, dia tidak ingin mereka bercerai hanya demi reputasi Zimmer. Dia tidak ingin Zimmers menjadi bahan tertawaan lagi. Tapi sekarang Harvey bertindak dengan cara yang agak sombong dan arogan. Kakek Zimmer mau tidak mau ingin mereka bercerai. Jika Harvey bisa mengendalikan Mandy, maka itu pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi Zimmers. Tapi masalah utamanya adalah, begitu mudahnya Mandy mendapatkan suami yang luar biasa mengingat kondisinya jika dia bercerai. Kemudian, itu tentu akan menimbulkan bahaya besar bagi status Zack Zimmer. Di bawah prapendaftaran itu, dia harus membuat Harvey tetap tinggal, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia akan dapat mengkonsolidasikan posisi Zack sehingga Zack dapat mengambil alih Zimmer dengan lancar di masa depan. Demi Zimmer kita, jangan pertimbangkan urusan perceraian untuk saat ini. Tetapi kau perlu mendisiplinkan menantumu. Bagaimana bisa menantu yang menumpang bertindak angkuh dan arogan di Zimmer setiap hari? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat? Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam. Biarkan aku memperingatkanmu. Jika kau tidak mendisiplinkan menantu yang menumpang ini dengan baik, seluruh keluargamu harus keluar dari Zimmers. Lilian mengangguk tanpa henti seperti bagaimana anak ayam akan mematuk biji-bijian. Dia kemudian berkata, Jangan khawatir. Aku akan meminta Mandy untuk memberinya pelajaran yang sulit. Sampah yang tidak berharga ini tidak mendengarkan siapapun. Dia hanya takut pada Mandy. Kakek Zimmer menghela nafas pelan. Dia kemudian melambaikan tangannya dan meminta Lilian dan yang lainnya untuk pergi. Pada saat itu, cara dia memandang Mandy dari belakang dipenuhi dengan sedikit rasa ingin tahu. Tak dapat disangkal, Mandy adalah orang yang berbakat. Tapi sayangnya, dia adalah seorang wanita. Jika bukan itu masalahnya, tentu tidak bisa dimaafkan jika dia membiarkan Mandy mengambil alih Zimmers di masa depan. Saat ini, Zack adalah satu-satunya laki-laki yang hampir tidak memenuhi standar pada generasi ketiga di Zimmers. Jika kakek Zimmer tidak mempromosikannya menjadi pewaris Zimmer, lalu siapa lagi yang bisa dia cari? Setelah Mandy dan yang lainnya pergi, Zack yang berdiri di samping menghela napas pelan. Meskipun dia sangat membenci Harvey, dia jauh lebih takut pada kemungkinan Mandy akan mengancam statusnya. Zack, kau harus bekerja lebih keras di masa depan.
Jika ada beberapa orang yang perlu kau kenal, kau harus rendah hati untuk berteman dengan mereka. Apa kau mengerti itu? Kakek Zimmer meliriknya dan berkata dengan ringan. Zack tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut. Kakek, jangan khawatir, aku pasti akan melipat gandakan usahaku, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Kita bisa membiarkan Mandy bertingkah sombong dan arogan sekarang. Ketika proyek pusat komersial selesai, aku memiliki segala macam cara untuk menyingkirkan seluruh keluarga mereka. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan jalannya dan menggunakan kendali penuh di Zimmer dengan mengandalkan satu proyek tunggal? Zack tampak dingin. Jika kau bisa menyelesaikan York Enterprise, mereka tidak signifikan lagi. Kakek Zimmer berkata. Ketika kakek Zimmer menyebutkan itu, ekspresi wajah Zack menjadi sangat jelek. Dia telah mencoba menghubungi CEO baru York Enterprise beberapa kali sekarang. Tetapi CEO baru itu bahkan tidak mempedulikannya, dan CEO tidak memberinya satu kesempatan pun. Kakek, mungkin ada cara lain untuk menekan Mandy secara mutlak. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Zack menggertakkan giginya dan tiba-tiba berkata. Bab 294. Hah? Cara seperti apa? Kakek Zimmer melirik Zack Zimmer dengan rasa ingin tahu. Cucunya itu selalu memiliki wawasan tetapi kemampuan rendah. Alternatif seperti apa yang bisa dia miliki? Apakah itu semacam ide buruk lagi? Kakek, alasan menantu yang menumpang begitu sombong adalah karena kamu terlalu berhati lembut. Selain itu, kamu tidak sepenuhnya menekan kekuatan dan dominasi Mandy Zimmer. Aku tahu bahwa Mandy telah sangat membantu Zimmer kita. Apalagi dia cucumu, jadi kamu tidak ingin bertindak begitu kejam. Lagi pula, kamu tidak dapat memberikan kedua sisi karena kedua sisi penting bagimu. Tapi itu tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Zack berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu biarkan aku menjadi penjahatnya. Mendengar itu, kakek Zimmer mengerutkan kening. Apa kamu ingin aku membiarkanmu menjadi penjahat? Mungkinkah kamu ingin aku memberimu jabatan sebagai CEO? Kakek Zimmer berkata dengan suara yang dalam. Kakek, selama aku menjadi CEO, aku akan mampu menekan Mandy dengan benar mengingat statusku. Lagi pula, tidakkah menurutmu Mandy menjadi cukup ambisius sekarang? Meskipun dia masih tampak rendah hati, mengapa kamu tidak melihat bagaimana menantu itu, Harvey York berperilaku? Dia sangat ceroboh dan sombong. Itu menandakan bahwa Mandy biasanya lebih dari itu. Selain itu, aku bahkan ragu bahwa itu mungkin salah satu skema Mandy, meminta Harvey untuk mendapatkan semacam wanita yang tidak bereputasi untuk mengadakan pertunjukan seperti itu. Hanya dengan begitu dia bisa menceraikan Harvey. Selama dia bercerai, akan sangat mudah baginya untuk menemukan suami yang luar biasa mengingat kondisinya. Pada saat itu, mungkin Zimmer kita akan lebih membutuhkannya, begitu banyak sehingga dia akan mengambil alih seluruh Zimmer. Kakek, kamu tidak ingin melihat pencapaian dan kekuatan yang kamu peroleh setelah kerja keras dan usaha seperti itu untuk diserahkan kepada orang lain pada akhirnya kan? Zack tampak sangat cemas saat ini. Itu adalah kesempatan terbaik baginya untuk menang. Jika dia melewatkan kesempatan itu, dia tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu. Selain itu, dia hanya bisa mengatasi Mandy dengan cara yang lebih baik selama dia mendapatkan posisi itu. Sekarang, Mandy diwaspadai sebagai ancaman yang terlalu besar. Tidak. Kakek Zimmer sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia menolak Zack dengan tegas. Meskipun kakek Zimmer akan memberikan jabatan CEO kepada Zack di masa depan, dia masih tidak dapat menerimanya sekarang. Meskipun dia tidak menyukai Zack dan berencana untuk membiarkan Zack mengelola Zimmer Enterprise di masa depan, dia tahu tentang kemampuan Zack. Saat ini, Zack adalah orang yang sering berbicara tanpa henti tetapi tanpa keterampilan praktis, dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh perusahaan dengan baik. Pada saat itu, bukan saat yang tepat untuk memberikan Zimmer Enterprise kepadanya. Beberapa masalah besar mungkin terjadi jika seseorang tidak berhati-hati. Melihat ekspresi wajah kakek Zimmer,
Zack menggertakkan giginya dan berkata, "Kakek, karena suatu hari nanti kamu akan membiarkan aku menjadi CEO, mengapa tidak sekarang?" Ekspresi wajah kakek Zimmer menjadi, dia menatap Zack dan berkata dengan dingin, "Jika bukan karena fakta bahwa kau sangat tidak mampu, aku akan memberimu posisi itu sejak lama. Alasan terbesar kau bisa menjadi kartu as di masa depan adalah karena kami hanya memilikimu sebagai cucu kami di keluarga ini. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menjadi CEO? Jika Mandy seorang pria, dia harus menduduki jabatan sebagai CEO mengingat bakatnya." Kakek Zimmer membuatnya terdengar seperti Zack tidak berguna dan tidak layak. Itu membuatnya gemetar karena ketakutan. Yang paling dia takutkan adalah statusnya sebagai ahli waris akan direnggut oleh Mandy. Tanpa diduga, kakek Zimmer memiliki harapan yang begitu tinggi pada kemampuan Mandy. Jika dia membiarkan insiden itu terus berlanjut, apakah itu berarti Mandy memang memiliki kesempatan untuk merebut jabatannya? Tidak. Aku pasti tidak bisa melihat ini terjadi. Zack menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakek, apakah kamu benar-benar ingin melihat Mandy mendapatkan banyak kekuatan dan status yang lebih tinggi di perusahaan dan Zimmer? Apakah kamu ingin melihat Zimmer kita diambil alih oleh seorang wanita? Tentu saja, aku tahu cara menanganinya. Bukannya kau tidak bisa memegang jabatan sebagai CEO lebih cepat. Tetapi kau perlu meningkatkan kemampuanmu. Aku masih memiliki harapan yang baik darimu." Kakek Zimmer berkata. Kakek Zimmer perlu sedikit memprovokasi Zack. Jika tidak, Zack akan bersikap angkuh dan menganggap Zimmer selalu miliknya. Itu bukan hal yang baik untuknya. Kemampuan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuanku? Mandy sangat luar biasa. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengannya? Zack meringis. Sepertinya jika aku ingin menunjukkan kemampuanku, aku harus merusak reputasi Mandy atau membunuhnya. Tidak mudah jika aku ingin membunuhnya. Tapi tidak sulit untuk merusak reputasinya. Wanita ini selalu disukai oleh York Enterprise. Mungkin dia sudah lama berselingkuh dengan CEO baru itu. Harvey yang tidak berharga itu telah ditipu untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang ini? Ini benar-benar lelucon yang konyol. Kakek, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku segera. Zack bergumam. Aku tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Bab 295. Di Zimmer. Lilian Yates sedang duduk di kamar tidur Mandy Zimmer, memandangi kartu debit di tangannya dengan gembira. Harvey York memberikan kartu itu padanya barusan. Selain itu, Harvey telah meminta Departemen Keuangan kantornya untuk mentransfer beberapa ribu dolar ke kartu debit itu setiap bulan. Saat Lilian menggosok kartu debit di tangannya, dia menasihati Mandy. "Mandy, aku yakin kau mengerti apa yang dimaksud kakek Zimmer hari ini. Dia tidak akan bertanya padamu untuk menceraikan Harvey untuk saat ini, tetapi dia tidak akan menuruti keinginan Harvey dan membuatnya tetap bersikap seperti ini. Dia suamimu, dan kau harus disiplinkannya dengan baik. Aku merasa dia bertingkah aneh baru-baru ini. Apakah dia mendapatkan banyak uang dari perusahaan teman sekelasnya? Jika itu masalahnya, kau harus berpikir jauh untuk mendapatkan uang. Ingat satu hal. Pria akan menjadi jahat selama mereka punya uang." Ada kerutan tipis di antara alis indah Mandy. Dia kemudian berkata, "Bu, aku akan menangani urusanku sendiri dengan baik. Dengarkan aku. Aku khawatir tentangmu. Mengapa kau tidak memikirkan hal ini? Meskipun kau sekarang adalah manajer keuangan Zimmer Enterprise dan manajer proyek pusat komersial, masalahnya adalah kau masih memiliki CEO dan wakil CEO sebagai atasanmu. Jika kau tidak patuh, kakek Zimmer akan memiliki banyak cara untuk merebut kekuatanmu. Jangan merusak prospek masa depanmu hanya karena sekantong sampah yang tidak berharga. Laki-laki harus ditekan. Kau seharusnya tidak membiarkan mereka memiliki uang. Mengapa kau tidak berpikir tentang bagaimana itu di masa lalu? Ketika dia mencuci kamar mandi dan menyajikan air untuk membasuh kakiku, kita tidak memiliki banyak masalah saat itu.
Lilian menghela nafas dengan perasaan. Betapa patuhnya Harvey selama hari-hari itu. Dia melakukan semua itu tanpa mengeluh. Lagi pula, statusnya lebih rendah dari seekor anjing. Tapi karena dia pergi bekerja dan mendapatkan uang, dia berubah. Lilian agak tidak terbiasa dengan itu. Dia selalu tidak menyukai menantu yang menumpang itu karena fakta bahwa dia hanyalah sampah yang tidak berharga. Tetapi ketika dia menjadi sedikit mampu, dia tidak terbiasa dengan itu juga. Dia memang merasa bertentangan dengan dirinya sendiri. Lalu apa maksudmu mengatakan bahwa kita harus melupakan kejadian masa lalu dan membiarkannya pergi? Mandy sedikit mengernyit. Tidak, bukannya kita membiarkannya begitu saja, tapi prasyaratnya adalah kita harus mengeluarkan setiap sen darinya, dan membuatnya tidak punya uang. Kalau begitu, akan jauh lebih mudah untuk menyingkirkannya di masa depan. Lilian tersenyum dan berkata, "Ingat, begitu kau mendapatkan uangnya, berikan kepadaku agar aku bisa menyimpannya untukmu. Aku melakukan ini demi kau." Mandy tampak murung karena ketidakpuasan yang mendalam. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa hal-hal akan menjadi seperti itu setelah mereka pergi menemui kakek Zimmer. Lilian tidak hanya tidak setuju dengan perceraian, dia ingin Mandy mendapatkan semua uang Harvey. Tapi bagaimana Harvey bisa memiliki begitu banyak uang? Bahkan jika dia memang memiliki begitu banyak uang, itu bukan urusanku. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Bu, aku tidak begitu tak tahu malu. Mandy menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah ini sesuatu yang menyangkut martabatmu? Lagi pula, bukankah wajar dan adil jika kau memintanya menyerahkan uangnya kepadamu? Sampah tak berharga ini telah hidup dan makan secara gratis di Zimmer selama 3 tahun. Sekarang, dia menjadi sedikit mampu. Bagaimana dia bisa ingin bertindak sombong dan angkuh karena itu? Dia masih harus melakukan apapun yang aku katakan padanya." Lilian dipenuhi dengan penghinaan. Dia berpikir bahwa Harvey tidak memiliki status sama sekali. "Cukup. Kenapa kau masih linglung? Kau bisa mengatakan pada sampah yang tidak berharga itu bahwa kau akan memberinya kesempatan untuk masuk ke kamar dan tidur di lantai di sini. Tentu saja, dia akan menyerahkan semua uangnya kepadamu dengan patuh." Lilian menyarankan sebuah ide. Ekspresi wajah Mandy sedikit menggelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lilian akan menyarankan ide yang buruk. Sebelumnya, Lilian yang melarang Harvey tidur di kamar. Sekarang, Lilian juga yang mengizinkan Harvey tidur di kamar. "Bu, aku akan mempertimbangkannya kembali." Mandy tahu bahwa dia tidak bisa menang dalam pertengkarannya dengan Lilian. Pada saat itu, dia berkata dan menghela nafas. Lilian melihat jam tangan emas Rolex, yang baru saja dibelinya, di pergelangan tangannya. Dia kemudian tersenyum bahagia dan berkata, "Aku telah meminta beberapa teman terbaikku untuk pergi berbelanja denganku. Aku akan pergi sekarang. Singkatnya, kau harus mengandalkan diri sendiri jika ingin mengejar kebahagiaanmu. Kau tidak boleh membiarkan pria itu mengambil inisiatif. Apakah kau mengerti?" Setelah itu, dia tersenyum senang dan meninggalkan kamar tidur. Jam tangan emas Rolex yang baru dibeli itu sudah lebih dari cukup baginya untuk pamer selama beberapa hari. Dia hanya akan pergi dan membeli tas Hermes setelah beberapa hari. Maka tentu saja teman-teman lamanya akan sangat iri padanya. Setelah Lilian pergi, Mandy menghela napas. Dia kemudian berbaring di tempat tidur, tetapi dia tidak mengantuk. Faktanya, itu adalah kesempatan terakhir baginya untuk berdamai dengan Harvey. Tetapi bahkan sekarang, Harvey bahkan tidak memiliki niat untuk menjelaskan situasinya kepadanya dengan jelas. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memaafkan Harvey begitu saja. Kenapa kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Meskipun kau memiliki semacam topik menyakitkan yang sulit untuk kau bicarakan, apakah itu masalah besar jika kau memberitahuku tentang hal itu mengingat kita adalah suami dan istri? Bagaimana mungkin aku ingin menyakitimu? Mungkinkah kamu melakukan kesalahan padaku, jadi kamu merasa sangat sulit untuk memberiku penjelasan? Mandy bergumam pada dirinya sendiri, dan emosinya menjadi jauh lebih rumit.
Itu karena dia merasa bahwa Harvey telah menyembunyikan begitu banyak darinya selain semua hal yang terjadi sebelumnya. Dia merasa bahwa Harvey bukan lagi suami yang naif. Selain itu, dia menjadi rumit dan misterius. Tepat ketika Mandy memiliki segala macam pemikiran yang rumit, Harvey sedikit mengernyit di ruang kerja. Hal-hal yang terjadi di Zimmers tidak berarti banyak baginya, jadi dia tidak peduli tentang mereka. Tapi dia baru saja menerima telepon dari Yvonne. Sepertinya ada beberapa orang dari York yang datang ke Nyumhi dari provinsi. Menurut janjinya dengan Yonatan, York Enterprise adalah miliknya sekarang. Saat ini, dia sedang mengintegrasikan sumber daya di bawah perusahaannya. Namun, orang-orang dari York pergi ke Nyumhi sekarang. Apa artinya ini?